Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Aldo Farihin dengan NIM 240411100031. Di sini saya akan mempraktikkan tugas praktikum jaringan komputer modul 7 mengenai konfigurasi pengalamatan IPv6. Di sini ada topologi, ada PCA, ada PC, kita namai PCA. Terus ada switch, namanya S1. Terus ada dua router, satu R1, yang ini ISP. Harus ada server, dinamai eksternal. Ini ada tabel pengalamatan. Sini ada tujuan, ada 4 tujuan, ada 4 latihan. Jadi kebutuhan perangkat sudah. Latihan 1, membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Untuk langkah 1 yang sambungkan kabelkan jaringan sebagaimana dalam topologi. Di sini kita memakai kabel straight F6, L6, L5, 001. Terus di sini memakai kabel crosssoft 00. Ini G001 Ethernet. Sudah. Dalam langkah kedua yaitu hapuslah konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload perangkatnya. Di sini saya akan menghapus di switch. Masuk ke konfigurasi terminal. Saya langsung salin saja. Kan reload, yes. Sudah. Langkah ketiga, konfigurasikan IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengalamatan. Untuk PC-nya, untuk IPv4-nya kita menggunakan ini 192.168.1.10. Untuk default gateway-nya kita memakai yang R1 G00. Untuk IPv6 address-nya yang ini 2001 DB8 1.10. Oke, 64. Default gateway-nya FE80 1. Sekarang servernya IPv4-nya kita memakai ini 209.165.226. Untuk subnet mask-nya kita memakai 224.
Udah default gateway-nya 209.165.200.225. Untuk IPv4 nya dari 1 DB8 cap 200 226 terus 64 ini FP 80 225. Sudah. Itu konfigurasi router R1 dan ISP dan switch. Konfigurasi awal untuk router R1. Langsung kita salin aja. R1. Masuk ke konfigurasi. Kita salinkan. Oke, kita exit. Terus kita copy, jangan lupa copy. Oke. Sekarang untuk router yang ISP. Nah, enablekan. Masuk ke konfigurasi terminal. Langsung salinkan. Exit. Copy. Jangan lupa disimpan ya. Sudah. Sekarang untuk switchnya. Simpan. Ya. Latihan kelima itu konfigurasikan tabel IP host pada router R1. Kita salinkan semua. Coba konfigurasi. Oh, tidak perlu, langsung sininya aja. Berarti masuk ke konfigurasi terminal. Paste. Oke. Jangan lupa simpan. Latihan kedua menggunakan ping untuk menguji jaringan. Terus langkah 1, uji konektivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCA. Ping 192.168.1.1. Oke, berhasil. Yang kedua itu kita ping untuk IPv4 nya, untuk IPv6 nya. Oke, berhasil juga. Sekarang dari PCA pengalaman yang tercantum dalam tabel di bawah ini, kemudian rekam waktu round trip rata-rata IPv4 time atau TTO. Oke. Kita pertama punya ini.
rate-nya yaitu 4 ms. Untuk TTL-nya yaitu 128. Ini average-nya. Dan ini untuk TTL-nya 128. Terus yang kedua, satu ms 128. Tiga ms 255. Nol ms 255. Sekarang yaitu S1 switch 1. Nol ms 255. Ini IPv 6 dari A1. Nol ms 255. Ini R1, IPv4 dari R1. ms dan 255. Terus IPv6 dari R1. ms dan 255. Ini untuk router IPv4 router ISP. Kembali 1 ms 254. Nol ms 254. Nol ms 254. Nol ms 254. Sini ke servernya. Ulangi lagi biar 0% loss.
ms 126. Ini yang terakhir. MS dan 126. Oke, sudah. Gunakan perintah ping extend pada PC A. Ping. Ada pilihan, ada min N, ada min V, ada min T. Kita memakai min T. Kita salin aja. Setelah itu, untuk menghasilkan hasil host unreachable tujuan tidak dapat dicapai, putuskan diskoneksikan kabel antara router ISP dan eksternal atau shutdown interface gigabit 001 pada router ISP. Kita putuskan dulu di ISP. Interface, masuk ke interface gigabit net G 001. Kita shutdown dulu. Dan gimana hasilnya? Ini ada pesan destination host unreachable. Terus habis itu hubungan kembali dengan perintah no shutdown. Ini masih di interface gigabit 001 nya, berarti kita tinggal no shutdown. Kembali. Nah, kembali lagi. Setelah itu tekan CTRL-C untuk menghentikan berita ping. Pertanyaan, pesan error ICMP apa yang Anda terima? Ini destination host unreachable. Oke. Jala ketiga yaitu uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Ping dari R1. Ping 209 165 200 226. Setelah itu ping eksternal menggunakan eksternal V4. Oke. Pertanyaan IP address apa yang digunakan? Itu ini. Terus setelah itu ada lebih banyak opsi yang digunakan. Ping pada CLI, ketik ping dan tekan enter di IPv4. Oke, ping IPv6 salin aja. Ini kita kosongkan. Oke. Terus ping lagi. Kita kosongkan ininya.
Di sini kita salinkan. Untuk repeatnya yaitu 50.000, ini ulang 50.000. Pasangkan semua. Terus setelah itu kemudian diskoneksikan kabel antara router ISP dan eksternal atau no shutdown, berarti sama kayak yang tadi. Masih di B001 kita shutdown. Nah, ini muncul UUUU. Terus kembalikan, kita no shutdown kan lagi. Kembali lagi. Baik, untuk menghentikannya yaitu CTRL Shift 6. Oke, sukses. Untuk latihan ketiga yaitu menggunakan tracer dan tracer out untuk uji jaringan. Langkah 1, gunakan perintah tracer dari PCA ke eksternal. Tracer. Kita salinkan aja. Oke. Dari tracer atas mengindikasikan path dari PCA ke eksternal adalah dari bagian PCA ke R1 ke ISP dan ke eksternal. Berarti untuk pertama ini ke R1, yang ini ISP, yang ini eksternal atau servernya. Yang kedua, jelajahi opsi tambahan perintah tracer. Langsung kita salingkan aja di sini. Oh, berarti kalau ini tidak ada komen yang sebentar. Invalid comment, berarti tidak ada komen yang tracer min D. Untuk latihan ketiga yaitu gunakan perintah tracer out dari router R1 ke eksternal. Saya memilih yang IPv4 aja. Ini angka keempat itu dengan perintah tracer switch S1. Pilih yang IPv4. Data tracer mempunyai tambahan dapat menggunakan, berarti di switch 1 dan R1 juga bisa melakukan perintah trace out. Untuk latihan keempat yaitu troubleshoot terhadap topologi, copy dan paste konfigurasi berikut ke dalam router ISP. Set dulu, paste. Oke, kita save dulu.
Yaitu langkah 2 dari jaringan R1, gunakan ping dan tracer atau tracer out untuk men-troubleshoot dan membetulkan masalah dengan jaringan ISP. Gunakan perintah ping dan tracer dari PCA. Anda dapat menggunakan perintah tracer untuk mengetahui konektivitas jaringan end-to-end. Hasil tes ini membuktikan bahwa PCA suatu cara menemukan permasalahan jaringan adalah melakukan ping setiap hop dalam jaringan ke eksternal. Pertama, mengetahui PCA dapat mencapai interface G0 dari router ISP dengan IP address 6400. PCA dapat mencapai router ISP berdasarkan hasil ping yang sukses dari PCA ke router ISP. Berarti kita ping semua. Switch 1 192.168.1.2 berhasil. Untuk router R1 64.100.02. Oke, bisa. Ada yang ini 64.100.01. Oh, 192.168.81. Satu. Oke, sukses. Sekarang ping yang server itu 209.165.200.226. Nah, ini destination host unreachable. Gunakan perintah show untuk mengetahui running configuration dari router ISP output dari perintah show run dan show IP interface brief. Oke, ini kita samakan masalah yang ditemukan. Pastikan bahwa PCA dapat melakukan ping dan tracer eksternal. Samakan dulu ISP. Nah, ini untuk G00 nya sama, untuk G001 nya untuk IP address-nya yaitu tidak sama, ini 209, ini 192.168.1. Loading lokalnya masih sama. Oke, berarti kita ulangi itu untuk interface G001 nya. Exit, terus simpan.
Jadi pastikan bahwa PCA dapat melakukan ping dan reset ke eksternal. Kita ping sekali lagi 209 165 200 22. Oke, berhasil ya. Kita ulangi lagi. Oke. Sekarang pertanyaan, apa yang dapat menjaga respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Itu juga bisa dari firewall. Terus routing yang salah, dan juga konfigurasi NAT-nya salah. Soal nomor 2 itu jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti 299, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Apa maksudnya jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Baik, kita ping. Yaitu request timeout. Yang artinya yaitu mengirim pesan dan tidak ada respon dari penerima. Itu IP address-nya kayak yang kita ping. Terus cek firewallnya yang memblokir paket. Untuk soal nomor 3 itu jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network dalam topologi seperti 192.168.5.3 dari PC basis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping tersebut? Apa yang diindikasikan oleh pesan ini? 192.168.5.3. Jadi destination host unreachable. Yang artinya pesan ini terindikasi bahwa paket yang dikirim tidak menemukan jalur terhadap IP yang dituju. Dan nomor 4 yaitu berapa nilai IPv4 TTL yang diset pada host Windows itu, berapa nilai IPv4 TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco. Untuk yang dari Windows itu biasanya 128
Kalau yang ditentukan pada perangkat Cisco itu udah 55. Untuk soal nomor 5 yaitu berapa nilai dari IPv4 hop limit yang diatur pada host Windows, berapa nilai IPv6 hop limit yang diset pada perangkat Cisco. Untuk pada host Windows biasanya 128 sama, dan pada perangkat Cisco itu 64. Sekian cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.